السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah kamu masuk ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya, sama kita muliakan. Ya, sama kita muliakan Buya Haji Safi Khaidir Mandir Bantaro selaku tuan rumah, kemudian bapak-bapak peserta arisan persadu kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa hadir di rumah Buya kita ini dalam rangka untuk melaksanakan sebuah perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-96 untuk melakukan berbuat baik kepada tetangga dekat kita. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita kerjakan ini, sesungguhnya kita sedang melaksanakan perintah Allah. Dan mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan nih, yang kita niatkan tadi untuk datang ke situ dinilai oleh Allah hendaknya sebagai amal ibadah buat kita adanya. Amin amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang arisan yang dirahmati oleh Allah. Ini kita tahu politik, tentu nggak bicarakan nggak jauh dari itu. Aduh, kadang-kadang bapak dan saudaraku pendapat yang menurut aku itu sesuatu yang keliru. Apa pendapat yang keliru? Kalau ada ustadz atau buya yang maju untuk jadi calon legislatif, lalu ada celutukan orang, kok buya lo maju, kok ustaz lo maju, ndak kapan kumuh-kumuhan diri gua, pernah mendengar dua, lain. Kemudian ada puluh pendapat kalau masalah politik dibicara di masjid, masalah politik dibicara di rumah Allah, itu tidak boleh dong. Aduh lah bapak-bapak. Jangan itu ya bapak-bapak. Kadang-kadang di WA group, kalaulah berbicara masalah politik, ikut di WA group dan tangguang serang-serang tapi itu kawanku bicara politik kan lebih elok, lebih rancak untuk awakku kan untuk ajang silaturahmi. Aku perlu luruskan bapak-bapak. Kenapa? Karena Islam itu bukanlah agama yang anti dengan politik. Islam bukan agama yang menafikan politik. Kalau Islam memang anti politik, Islam menafikan, meminggirkan politik, tentu akece Allah bahwa Islam itu adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna, tentu dipertanyakan kebenarannya.
Bapak itu Allah lah jamin Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap. Kalau agama yang sempurna, agama yang lengkap pasti mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dari yang terkecil sampai yang terbesar diatur dari Islam. Makanya Bapak dan Saudaraku, aku mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, Allah ingatkan awal, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Artinya jangan dibeda-bedain. Jangan kalau menurut awak ranca, awak pagunuan. Kalau menurut awak ndak ranca, ndak pagunuan. Ikut kan politik, ndak boleh Ustaz masuk politik tu. Ikut buat kumuh so. Ikut sabananya kampanye orang-orang dan bapak dan saudaraku takut. Kok Ustaz masuk ke parlemen, kok Buya masuk ke parlemen, karajo buruknya tu ndak bisanya karajuan. Ketujuh dah bapak-bapak dan saudaraku. Kalau kadang-kadang mohon maaf, orang berbicara di masjid, awak kecian, tak boleh bicara politik di masjid, tak bicara masalah kampanye di masjid. Ikut pengkerdilan Islam sebenarnya. Awak dicuba dikerdilkan orang, dicuba diotak-ati orang agar umatku betul-betul nan dipilih ko, nan ditentuan ko, di mana tampaknya. Mohon maaf. Kalau lagi di tengah lapangan, bapesta pora di sini, ada anak gadi memamerkan aurat, menyanyi kadang-kadang menyanyi mal berjoget-joget, lalu nyo kampanye, nyo sampaian programnya, kecewa. Itu baru caleg dan hebat. Ya, kadang-kadang itu nak sampaikan. Ini menyanyi-nyanyi, tuh, udah ranca mana artisnya, bakile putih. Sana ngerti ya, itu nanti dipilih bapak dan saudaraku, itu nanti jadi banyak kini kok, sehingga caleg-caleg nan duduk di atas, anggota-anggota legislatif nan di atas kini itu, yo orang-orang yang memang tidak mengerti dengan Islam, tidak mengerti dengan agama, tidak mengerti dengan aturan Islam, apa nanya kerajuan, yo anak keperbuatan ini awal-awalnya bapesta pora, model itu pula nanti jadi ketika nyala duduk. Nah, bapak-bapak, ikonan puluh urusan bahasamu. Alhamdulillah, aku bukan terlepas dari ambo mendampingi Maita Minda. Tapi akhirnya untuk meluruskan kita konsep kita bersama. Ba'a Islam ko memang batua-batua wak tinggikan lagi. Kece Allah, kece Muhammad Abdul, Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu harus yakini. Artinya ajaran Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari ajaran Islam, termasuk dalam berpolitik, termasuk dalam bawa memajukan agama. Wa utuslah orang-orang nan betul-betul paham agama. Orang-orang yang memang yakin kebenaran Islam ko, orang yang tahu aturan Islam ko, bukan orang-orang yang hanya sekedar untuk mencari dudukan, lalu umbu awak mohon maaf Pak. Kadang-kadang kan ada beko mohon maaf kalau lah sampai balik beko tu serangan pajarnya tu nak di mama mas setiap mas pemilu beko adu tu temu itu. Nyo baik serangan fajar, nyo agi awak piti, nyo berikan awak apa kok pilih dan di barang kok piti dan lagi. Lalu nyo sianyo orang tukang pok misalnya, orang tukang kicua, orang tu nak tahu kadang-kadang mohon maaf, inyo solehnya bilo, solehnya pas nyo kampanye, bilo nyo soleh pas kampanye nyo dah datang ke masjid. Pas masa-masa kampanye duduknya seperti orang dan taat agama mana, painya takziah, inyo tagak pula di muka orang rami-rami, topinya nak tanggung model orang yang paling taat. Abi itu, deko, duduk di sini, jawab nak takkan ada. Ajaran agama adanya itu ada. Nan bapak-bapak, maaf, bukan politiknya yang salah, bukan politiknya nan kumuh. Orang-orang nan wak dudukkan salamoko nan banyak nan kumuh.
Orang-orang nan wa antan ko salah banyak ko nan apa sengko anan tak jadi itu nan rekam dalam berita awak. Kalau ustaz maju kok buya maju itu hanya akan mengkumuh-kumuhan dirinya seorang. Tidak. Mudah-mudahan dengan hadirnya buya, hadirnya ustaz di tengah-tengah parlemen nantinya, dan mudah-mudahan maitama ko sia orangnya mungkin tak tahu apa sama. Jabatan organisasi keagamaan dan Leopaci, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuranji, beliau ulama. Kalau ulama tu tahulah Wak. Siana mendudukan, ya ulama-ulama yang ada di Kecamatan Kuranji kok rapi. Kami mendudukkan bersama-sama di Masjid Ikhlas Pilakuit dulu. Seluruh ulama di Kecamatan Kuranji kok rapi dan mendudukkan beliau untuk jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuranji. Untuk menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kuranji, beliau pula ketuanya. Majelis, kemudian Forum Komunikasi Mubalik Nagari Pos 9, beliau pula ketuanya. Alun lai adatnya, tahu semua. Artinya Bapak dan Saudaraku, awak inginkan memang wakil yang batu-batu hendaknya paham juga agama. Ngari Wak. Tantangan tuh anak-anak Wak kini tambah baik. Iko HP alun lai beko semakin canggih. Kalau orang nan buat aturan disuap perda, apakah undang-undang di tingkat DPR RI nanti ndak tahu dengan agama, ndak tahu dengan Islam, sehingga apa? Nan kece orang yang ham awak kini dijajah jo ham. Maaf, jo undang-undang ham kuat dijajah. Anak-anak tawuran tu kini tuan, cobalah tak kajang, bagi cek Pak Polisi, Pak Polsek netang. Cubalah kaja, lalu ndak ada senjata tajam di nyodo. Itu nan membuat Kapolsek takut kini kepolisian untuk mengaporkan bertindak. Ndak ada barang bukti di nyodo, lalu nyo lari tak antak di nyo bekot tiang listrik di anak tu mati anak tu. Polisi tu masuk kandang stupid. Kenapa? Karena melanggar hak asasi anak. Awak pun model itu kami guru-guru cubalah janti anak mengaji gini. Jantilah anak ngaji gini. Kalau dulu bawa pai mengaji gua orang kayak nyarahan gua. Ko pelapia. Ko bare. Ana itu 3 jam datang. Disaran ke guru gua. Nam pelapia ko gunua untuk malapi anak ko tiko salah. Kini cubolah jantan Pak Bun. Dilan jijanti balancian si anak orang gini. Karena itu undang-undang HAM anak. Awak sedang dijajah dengan itu. Sehingga tentu saja awak perlu perubahan, perlu untuk menundukkan ba'a sebenarnya agama ko dalam Islam. Kita butuh pejuang-pejuang yang memang ingin menegakkan syariat Islam. Awak mohon maaf, ambo bapak ajak kita untuk bernostalgia selantar. Ketika Pak Wali Kota kita, Pak Fauzi Bahar dulu, ba'a beliau bisa melakukan sebuah terobosan-terobosan keagamaan. Kini wak rasuan, kok dulu anak-anak wak ba'a masih takana asmara subuh dulu. Pak, masih takana asmara subuh dulu. Malu wak nasional itu berita. Ba'a asmara subuh anak-anak tingkat SMA, tingkat SMP, kalaulah bulan puasa, hari pertama saja puasa, inyo subuhnya bekonya lah keluar, kamanyo pai, di jambatan-jambatannya pai itu, lalu ke sampai pantai-pantai Padang, kamanyo pai, bersama-sama, barombong-rombongan, bajalan berombong-rombongan, asmara subuh namanya, anak ini maksiatnya pada jual di sini. Pihak ini, alhamdulillah itulah mulai hilang. Dia adonya pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan kan lah kemudian melakukan perubahan anak-anak wah, alhamdulillah. Kini tapi Bapak dan Saudaraku ada pula fenomena baru nanti jadi dewa anak-anak wah. Alhamdulillah asmara subuh dah ada. Tapi ya kini tawuran. Ayolah kok malam minggu kok besoknya tawuran Pak. Sehingga kami di didikan subuh takut untuk melaksanakan boleh di Kuranji kok. Takut untuk melaksanakan didikan subuh gabungan. Ba'a
Sebab kalau nyola subuh tuh kadang-kadang nyola tawuran. Anak-anak wak kawak bawa bagabung kan nih. Kok dulu lah weh. Masih bawa tuh jadi guru dulu mana Mas Haji. Indah mana. 10 Mas Haji pai kedudukan subuh gabungan. Anak-anak di bawah sama-sama. Subuh malam gabungan. Kini payah awak. Tentu saja awak butuhkan pemimpin, butuhkan wakil rakyat awak yang memang betul-betul konsisten dengan agama. Kalau hanya sekedar mohon maaf karena diagi piti, diagi hikonianin, lalu wak pilihnya bahas ceramah mau di masjid beberapa yang lampau, ambil saja piti itu, tapi jadi pilihnya. Iya Pak. Sebab kalau ada dipilihnya di sini wakane hadis, hadis yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Awak nyoge pitih awak. Kan nyogok awak tuh. Lalu awak laksanakan apa nan nyogok tuh. Awak kerajaan tuh. Berarti awak sudah kanai dengan hadis. Jadi baca donya Ustaz. Terima salah. Ambil pitih naninyo jangan dipilih anak-anak kanai dari suatu. Kenapa? Karena awak cuma menerima pemberiannya. Karena kita tidak niatkan untuk dan ambil pitihnya kok lalu dan coblosinya itu enggak jual bali Wak. Kalau lah jual bali Wak di sini Wak. Jadi bapak-bapak dan ini karena memang waktu sebentar lah enggak pada lama seminggu lah ya dah. Seminggu kurang lebih 2 minggu lebih lah ya. Itu hati-hati Wak. Jangan beko awak salah dalam menentukan. Akeci Allah. Ambo memberikan bapak dan saudaraku wal innal insana lafi khusr. Ambo tafsirkan kepada proses pemilu ini. Demi masa banyak manusia yang berada dalam keadaan merugi. Masa waktu 5 menit awak masuk ke dalam kotak bilik suara awak tentukan pilihan awak karena iko dan iko. Lalu awak pilihnya karena keyakinan awak orang ini adalah amanah, orang ini adalah sidik, ini orang adalah fatona, orang ini adalah tablik, orang ini betul-betul jujur, orang kuat agamanya. Awak pilih, insyaallah bismillahirrahmanirrahim, insyaallah awak selamat 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau awak pilih wakil awak pilih pemimpin awak nan jauh dari agama, nan bertentangan dengan ajaran agama, awak pilih inyo Pak, 5 menit itu yang kita pilih. 5 tahun awak akan merasakan penderitaan. Begini, cucu bocah dia. Mungkin ada andil awak untuk salah pilih Pak. Sehingga bahannya babuik sakanda hatinya saya. Pernah leitakan aja Pak di Kota Padang kok. Ada anak SMK 2 non Islam memprotes kewajiban berjilbab kok. Leitakan aja lah. Anak tanya deh. Surang orangnya heboh nasional. Dek surang orang heboh nasional. Hebatnya lain. Dek surang orang 3 menteri mengeluarkan SKB-nya. Surat keputusan bersamanya. 3 menteri. Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri. Ketiga menteri itu mengeluarkan keputusan bersama bahwa apa bunyinya? Lembaga pendidikan tidak boleh pertama melarang, kedua menganjurkan, menyuruh, memerintahkan, mewajibkan seseorang memakai anak sekudidiknya memakai pakaian dengan simbol-simbol agama apapun. Bahasanya mantap Pak. Dengan simbol-simbol agama apapun. Tapi tembaknya sesungguhnya adalah keperaturan-peraturan pendidikan yang islami. Seperti apa yang dikajarkan oleh wali kota Padang waktu dulu. Bahwa anak-anak tingkat SD, tingkat STP, tingkat SLTA wajib memakai pakaian jilbab. Tunjuk gugat akhir kedua SKB 3 menteri. Namun alhamdulillah Bapak dan saudaraku, ternyata Pak Fauzi Baharko walaupun hendak menjabat wali kota Padang waktu itu
tapi terpanggil jiwanya tetap untuk mempertahankan itu, sehingga namanya kerajaan inyo ingin mempertahankan. Nggak punya tagi untuk menegakkan Islam, jangan pilih Pak. Nggak punya tagi untuk menegakkan agamaku. Zaman semakin canggih, perang semakin hebat. Walang tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amillah tahun itu pasti adonyo. Akhirnya Allah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang, kawaknya akan tetap mengerahkan perang untuk orang Islam. Itu pasti adonyo. Tinggal lain pejuang-pejuang Islam mampu tidak duduan sini. Punya tagi jadi untuk tagaan syariat Islam, duduan tidak sini. Kalau lain, makanya Bapak dan Saudaraku, alhamdulillah kini buya-buya ustad-ustad lah mulai melek politik, lah mulai paham politik, sehingga menyebar di mama partai apapun sebutlah partainya, aduh buya-buya di partai P3 maitam buya buya yang mengaju untuk maju ke depan, gunanya ndak lebih dan ndak bukan untuk upaya menegakkan syariat Islam. Awak mayoritas, tapi mohon maaf, kadang-kadang awak minoritas dalam menentukan satu keputusan. Sehingga gara-gara surang-kurang SKB 3 Menteri bisa muncul. Karena apa? Karena di atas minim dengan itu. Namun alhamdulillah, walaupun dia berjuang sendirian, memang dia ada bantuan daripada beberapa orang, namun Bapak dan Saudara, dia yang lebih dominan untuk membayar 20 orang pengacara waktu itu untuk memenangkan agar SKB 3 Menteri itu dibatalkan demi hukum, dan alhamdulillah dibatalkan. Sebagai penutup, seharusnya kita berterima kasih Pak itu. Andai kata tidak ada pejuang-pejuang Islam seperti itu Pak, anak gadis akan memamerkan aurat kepada orang lain Pak, akan mamerkan itu balik. Kalau andai kata mamerkan aurat padusi Pak, awak laki-laki ko sadonyo Pak akan tabau taseret di Allah ke dalam neraka. Kalau adu padusi, walaupun padusi yang mamerkan aurat, awak kata bau. Siapa tuh? Pertama, ayah kata seret masuk ke dalam neraka jika mampadian anaknya memamerkan aurat kepada orang lain. Awak selaku seorang suami Pak, mohon maaf, awak padian bini awak memamerkan aurat ke orang lain, awak akan diseret Allah masuk ke dalam neraka. Oh, awak selaku seorang desanak laki-laki, ado adik awak, ado kakak awak pamerkan aurat kepada orang lain, ndak awak tegur, ndak awak kecian, Allah akan seret awak juga. Bahkan Pak, mohon maaf, selaku seorang anak awak misalnya, ibu awak masih hidup, tapi atok siangnya pamerannya ke orang lain, ndak pernah awak kanan ibu awak, ndak pernah awak ingin ibu awak, Allah akan seret anak nanda pernah menginginkan orang lainnya untuk masuk ke dalam neraka juga. Baik itu bahaya. Alhamdulillah, instruksi wali kota itu kembali tetap bisa diberlakukan, dan mudah-mudahan Pak, ikhtiar orang untuk merusak Islam itu akan tetap ada. Tapi Bapak, mudah-mudahan wakil-wakil rakyat yang berasal dari buya, dari ustadz yang kita dudukkan nanti, mudah-mudahan bisa memperjuangkan agama. Kalaulah banyak buya di dalam tubuh Bapak, lah banyak ustadz-ustadz, insya Allah Islam akan bangkit kembali. Awak mayoritas di Indonesia tergantung dari awak, siana kawat tujuh, pejuang Islam kawat tujuh, atau hanya orang yang berkedok Islam, dia poles dirinya seperti orang yang taat, yang patuh kepada Allah ketika kampanye. Tapi ketika tidak kampanye, ini tidak pernah dekat dengan Allah, ini tidak pernah datang ke masjid, ini tidak pernah datang ke musola. Itu kembali kepada naluri wa masing-masing. Ambo selaku penceramah, selaku mau balik ke mama, aku mau sampai Pak, agar tanggung jawab ambo selaku seorang mau balik menyampaikan, mengingatkan umat. Bukan terlepas dari ambo sebagai, kalau kini kok ada ambo duduk jemaitam karena memang ambo jemaitam batu, tapi terlepas dari itu sadonya Pak.
siapapun yang kita pilih, siapapun yang akan kita tunjuk, pastikan orang itu betul-betul taat kepada Allah, betul-betul orang-orang yang memiliki semangat juang untuk menegakkan syariat Islam. Demikian saja Nanda Pek mau sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau gaya mau menyampaikan model orang nampal yang santiang seakan-akan maaja, bukan maaja, hanya sekadar untuk kita saling berbagi. Mau memaafkan bapak-bapak. Alhamdulillah. Kok ada bananya itu hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi bahan perenungan buat kita. Jangan hanya 5 menit kita akan rugi 5 tahun. 5 menit mudah-mudahan menjadi suatu keuntungan kita untuk kejayaan Islam di masa-masa yang akan datang. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.